Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Ayu Meliana dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 6. NIM saya 872031815006. Di sini saya mengambil mata kuliah Perekonomian Internasional dan saya belajar di Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori modern perdagangan internasional. Di sini ada pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan atau individu dengan individu, antar individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Dan di sini ada pengertian tentang teori perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional adalah teori yang menjelaskan arah dan komposisi perdagangan antar negara serta bagaimana efeknya terhadap perekonomian suatu negara. Di samping itu, teori perdagangan internasional juga dapat menunjukkan adanya keuntungan yang timbul dari adanya keuntungan perdagangan atau gain from trade. Teori yang menjelaskan tentang perdagangan internasional pada dasarnya dibagi atas 3 kelompok besar, yaitu teori praklasik merkantilis, teori klasik, dan teori modern. Di sini ada teori Heckscher-Ohlin. Teori perdagangan internasional modern dimulai ketika ekonomi Swedia yaitu Eli Heckscher pada tahun 1919 dan Bertil Ohlin pada tahun 1933 mengemukakan penjelasan mengenai perdagangan internasional. Teori ini menyatakan bahwa perdagangan internasional akan terjadi jika terjadi perbedaan faktor produksi. Contohnya di sini ada negara A memiliki tenaga kerja lebih banyak dari negara lainnya dan negara lainnya memiliki kapital lebih banyak dari negara A. Dari kesimpulan teori Heckscher-Ohlin atau HO, yang pertama ada harga atau biaya produksi suatu barang akan ditemukan oleh jumlah faktor produksi yang dimiliki oleh masing-masing negara. Yang kedua, comparative advantage atau keunggulan komparatif dari suatu jenis produk yang dimiliki oleh masing-masing negara akan ditentukan oleh struktur dan proporsi faktor produksi yang dimiliki. Dan di sini yang terakhir, masing-masing negara akan cenderung berspesialisasi produksi dan mengekspor barang tertentu karena negara itu memiliki faktor produksi yang relatif banyak dan murah untuk memproduksinya. Di sini ada teori opportunity cost. Analisis perdagangan internasional dengan menggunakan teori opportunity cost adalah dengan menggunakan pendekatan kurva kemungkinan produksi atau production possibility curve atau PPC dan kurva indifferent atau indifference curve atau IC. Pendekatan ini dikemukakan oleh G. Herbert Lel. Kurva kemungkinan produksi atau PPC adalah kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi barang yang dapat dihasilkan dengan sejumlah tertentu. Faktor produksi yang digunakan sepenuhnya atau full employment. Bentuk kurva kemungkinan produksi tergantung pada anggapan atau assumption yang digunakan, apakah dengan biaya konstan atau PPC constant cost, atau biaya meningkat atau increasing cost. Sedangkan kurva indifferent atau IC adalah kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi barang yang menghasilkan kepuasan sama. Dan di sini ada teori over curve. Teori over curve ini diperkenalkan oleh dua ekonomi Inggris yaitu Marshall dan Edward yang menggambarkan sebagai kurva yang menunjukkan kesediaan suatu negara untuk menawarkan atau menukarkan suatu barang dengan barang lainnya pada berbagai kemungkinan harga.
Di sini kelebihan dari overcourse, masing-masing negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional, yaitu mencapai tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Dan di sini ada permintaan dan penawarannya. Pada faktor produksi akan menentukan harga pokok produksi tersebut. Dengan pengaruh teknologi akan menentukan harga suatu produk. Pada akhirnya, semua itu akan bermuara kepada penentuan comparative advantage dan pola perdagangan atau trade pattern suatu negara. Kualitas sumber daya manusia dan teknologi adalah dua faktor yang senantiasa diperlukan untuk dapat bersaing di pasar internasional. Teori perdagangan yang baik untuk diterapkan adalah teori modern, yaitu teori overcharge. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.